Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang panduan mengikuti simulasi ujian UKP PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan guru semuanya, terutama kalian peserta PPG tahap 2 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang panduan simulasi ujian UKP PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 yang terdiri dari 65 soal pedagogik dan situasional judgment test dengan durasi 120 menit dan satu soal studi kasus dengan durasi 30 menit. Mari kita mulai videonya. Pertama-tama, untuk melakukan simulasi ujian PPG bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui aplikasi Ruang GTK, kemudian kalian mengakses menu sertifikasi pendidik. Kemudian cara yang kedua langsung melalui link ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Nah, jadi simulasi ujian PPG ini melalui akun UKP PPG kalian. Nah, jadi kalian langkah pertama adalah masuk ke akun UKP PPG kalian untuk mengikuti atau melakukan simulasi ujian PPG ini. Ya, jadi silahkan kalian pahami dan kalian cerna baik-baik informasi ini. Kemudian ini adalah halaman awal dari akun UKP PPG seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini terdapat data kalian dan kalian sudah mendaftar UKP PPG di sini ya. Setelah itu, bagaimana cara untuk masuk ke simulasi ujian? Nah, jadi pada halaman UKP PPG ini ya ada dua tombol di sini ya, atau dua menu. Yang pertama simulasi ujian dan yang pertama logout ya. Jadi untuk menu logout ini jika kalian klik maka kalian akan keluar dari halaman akun UKP PPG kalian ya. Jadi akan kembali ke halaman login awal yang akan meminta username dan password kalian. Kemudian di sini untuk mengikuti simulasi ujian atau mencoba simulasi ujian, silakan kalian klik tombol simulasi ujian. Nah, jadi yang perlu kalian catat, untuk mengakses simulasi ujian ini tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan kesempatan. Jadi masih akan terus ya, atau masih bisa kalian buka selama masa simulasi ujian dibuka. Ya, jadi tidak ada batasannya. Mau kalian akses 1 kali, 2 kali, ataupun 10 kali itu tidak masalah. Selama masa simulasi ujiannya masih dibuka atau belum ditutup. Nah, jadi kalian pahami ya, untuk melakukan simulasi ujian itu waktunya tidak ditentukan dan kesempatannya tidak terbatas selama masa simulasi ujian masih dibuka ya dan belum ditutup ya. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Ya, silakan kalian klik simulasi ujian, maka kalian akan diarahkan ya atau masuk ke halaman tryout ukppg.bp3.kemdikbud.go.id ya. Di sini akan muncul ya keterangan di sebelah kanan ini, ID peserta kalian atau NIK kalian, kemudian nama kalian ya, kemudian bidang studi kalian, kemudian asal instansi, kemudian nama ruang dan lain-lain. Nah, jadi untuk melakukan ya simulasi ujian ya pada halaman ini kalian klik tombol lanjutkan. Nah, maka ya untuk mengakses simulasi ujian bisa kalian lihat di layar. Yang pertama ya, di sini kalian akan diberikan ya konfirmasi data. Apakah data Anda sudah benar? Nah, silahkan kalian klik lanjutkan jika data kalian sudah benar. Kemudian di sini ada keterangan ya untuk simulasi ujian ini. Ada daftar subtesnya ya, seperti saya jelaskan di awal. Yang pertama itu simulasi uji pengetahuan yang terdiri dari 65 soal ya. 35 soal itu tentang pedagogik
kemudian 30 soal itu tentang situasi judgment test ya. Jadi di situ yang perlu kalian pahami. Kemudian satu subtes lainnya yaitu simulasi studi kasus yang terdiri satu soal saja yang memuat 4 item yang wajib kalian tuliskan. Nah, jadi di sini untuk memulai memulai simulasi ujian maka akan ada kode token muncul di sini. Ya, di sini 51967. Nah, kode token ini untuk tiap peserta itu tidak sama, beda-beda ya. Jadi kalian nanti akan mendapatkan kode token yang berbeda. Kemudian kalian masukkan ya kode token kalian itu di sini. Kalian inputkan, kalian ketikkan kode token kalian, kemudian kalian klik mulai tes. Setelah itu nanti akan muncul pop-up atau konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin untuk memulai tes? Nah, jadi silakan kalian klik lanjutkan kalau kalian sudah ingin memulai tes, atau kalian klik batal jika kalian ingin menunda tes ya. Silakan kalian klik. Jika kalian mengklik ya lanjutkan, maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman soal dari simulasi ujian. Ya, seperti yang ada di layar. Di sini soalnya terdiri dari 65 soal ya. Jika kalian sudah menjawab soal itu, maka tandanya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Ya, jadi akan berubah hijau seperti ini. Nah, yang wajib kalian perhatikan di sini adalah di sini ada durasi waktu yang tersisa yaitu 120 menit ya untuk soal uji pengetahuan ini. Kemudian 30 menit untuk soal studi kasus ya. Jadi kalian wajib menyelesaikan soal dari nomor 1 sampai nomor 65, baru kalian akan lanjut ke soal studi kasus tersebut. Nah, jadi silakan pada simulasi ujian kalian kerjakan ya soal-soal yang ada di simulasi ujian ini dengan benar ya. Usahakan serius, karena berdasarkan pengalaman PPG sebelum-sebelumnya, soal yang muncul di UTBK nanti atau yang di ujian nanti itu sebagian besar berasal dari soal tryout ini. Ya, jadi silakan kalian cari referensi kunci jawaban agar mendapatkan hasil yang maksimal di simulasi ujian dan bisa dijadikan patokan untuk UTBK nanti. Ya, itu saran dari saya karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, jadi soal yang ada di tryout ini atau di simulasi ujian ini sebagian besar muncul pada saat ujian pengetahuan UTBK. Ya, jadi seperti itu. Oke, kalian wajib menyelesaikan 65 soal, baru kalian bisa lanjut ke soal studi kasus tersebut. Nah, jadi hasil akhirnya atau hasil simulasi ujian itu akan muncul otomatis ya jika kalian sudah selesai mengerjakan 65 soal, kemudian 1 soal studi kasus. Kemudian nanti nilai yang muncul itu adalah nilai dari 65 soal dengan keterangan sebagai berikut. Nah, jadi akan ada 2 nilai yang keluar ya dari 65 soal itu. Nilai yang pertama yaitu tentang nilai penguasaan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah nilai pengembangan diri. Nah, jadi nilai untuk penguasaan pembelajaran ini berasal dari subtes yang soalnya berbentuk pedagogik ya. Kemudian untuk yang nilai pengembangan diri ini berasal dari soal yang berbentuk situasional judgment test atau SJT. Nah, kemudian untuk skor maksimal untuk penguasaan pembelajaran itu 35 poin. Ya, jadi skor maksimalnya itu untuk yang pedagogik itu maksimal 35 poin. Atau satu soal itu jika benar poinnya 1, kalau salah poinnya 0. Kemudian skor maksimal untuk nilai pengembangan diri ini ada bobotnya. Ya, jadi ada bobotnya dari 1 sampai 5 tergantung jawaban kalian mengandung bobot yang paling tinggi atau yang paling rendah. Ya, jadi untuk skor nilai pengembangan diri itu nilai paling tinggi untuk satu soal adalah 5 poin dan nilai paling rendah adalah 1 poin. Jadi jawaban kalian itu tetap akan mendapat poin ya, yang membedakannya hanyalah bobotnya saja. Ya. Kemudian untuk nilai maksimalnya itu ada di 150 poin ya untuk nilai pengembangan diri ya. Jadi seperti itu penjelasan untuk simulasi ujian UKP PPG tahap 2 bagi guru tertentu ya tahun 2025. Jadi silakan kalian simak video ini dan kalian praktekkan nanti pada saat untuk
melakukan simulasi ujian agar tidak bingung dan tidak gagal paham. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing di sana. Saya akhiri ya, sebelum saya akhiri, saya selalu berpesan ya, jangan lupa untuk selalu like, share dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.